Saya Febiana Bisuni, NPM 33230063. Tugas dasar-dasar pendidikan sains. Nomor 1, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang PISA dan TIMSS dalam mengukur presentasi siswa internasional. PISA adalah program yang dikembangkan oleh organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan siswa dalam literasi matematika dan ilmu pengetahuan, serta kemampuan mereka dalam memecahkan masalah di dunia nyata. PISA dilakukan sekali setiap 3 tahun pada siswa usia 15 tahun. Hasil PISA memberikan informasi tentang sejauh mana siswa dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi kehidupan sehari-hari. PISA memberikan peringatan negara berdasarkan hasil ujian dan menyediakan data untuk perbandingan internasional. Sedangkan TIMSS, studi internasional tentang kecenderungan atau arah perkembangan matematika dan sains. TIMSS diselenggarakan 4 tahun sekali. Ditunjukkan kepada siswa kelas 4 SD dan kelas 8 SMP. Kerangka penilaiannya terbagi atas 2 dimensi, yaitu dimensi kontan dan dimensi kognitif, dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku di negara bersangkutan. Dimensi kontan terdiri dari bilangan, geometri, pengukuran, penyajian data. Dimensi kognitif terdiri dari pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Soal nomor 2, prosedur atau mekanisme dari PISA dan TIMSS. Prosedur PISA ada 4, yaitu desain, sampel, tes, dan analisis data. Desain PISA dilakukan oleh organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi dan diikuti oleh sejumlah negara. Jadi PISA dapat dilakukan setiap 3 tahun melalui penilaian kompetitif siswa membaca matematika. Sampel harus representatif dan mencakup berbagai latar belakang sesuai dengan ekonomi. Tes, siswa mengikuti tes komputer berbasis yang dirancang untuk mengukur kemampuan mereka dengan memecahkan masalah. Analisis data, hasil tes disusun dan dianalisis secara nilai. Prosedur TIMSS ada 5, yaitu desain, Kingsley, sampel, tes, dan analisis data. Desain TIMSS adalah penelitian yang dilakukan oleh analisis informasional atau penelitian internasional. Kingsley dapat dilakukan setiap 4 tahun dalam 2 siklus. Sampel, negara-negara yang berpartisipasi memiliki sampel siswa yang memiliki di berbagai kelompok. Tes, siswa di seluruh dunia mengikuti tes kertas dan pensil dengan berbagai jenis soal. Analisis data, hasil TIMSS disajikan dalam laporan. Hasil PISA dan TIMSS di Indonesia 18 tahun terakhir dapat dilihat dari tahun 2018. Dari jumlah tersebut 85% anak tergolong populasi PISA. 15% tidak bisa dikategorikan sebagai bagian dari PISA. Nomor 4, hasil perbandingan PISA dan TIMSS di Indonesia digunakan untuk memiliki kinerja siswa dalam mata pelajaran seperti matematika, sains, dan membaca di berbagai negara. Hasil PISA di Indonesia sejak tahun 2003, Indonesia telah berpartisipasi dalam PISA. Hasil PISA di Indonesia umumnya berada di bawah rata-rata dunia. Pada tahun 2018, Indonesia berada di peringkat ke-74 dan 79 negara yang berpartisipasi. Hasil TIMSS di Indonesia juga berpartisipasi dalam TIMSS yang mengevaluasi kemampuan siswa dalam matematika dan sains. Hasil TIMSS di Indonesia biasanya menunjukkan peningkatan seiring waktu. Meskipun masih berada di bawah rata-rata dunia, pada tahun 2019, Indonesia berada di peringkat ke-47 dari 58 negara. Nomor 5, jadi PISA dan TIMSS telah menjadi penting dalam memberikan data
yang membandingkan kinerja siswa di berbagai negara. Data ini membantu negara-negara untuk mengalami sejauh mana suatu negara berkembang. Sekian dan terima kasih.